Masih bersama kami pemirsa, 12 Agustus ini merupakan Hari Remaja Internasional. Tak hanya fisik, kesehatan mental juga perlu dikelola sejak dini. Selengkapnya kami kemas dalam Infus Informasi untuk Sehat. Dalam era digital yang penuh tantangan, masa-masa remaja memiliki tantangan hidup yang semakin kompleks. Namun bukan berarti tak bisa melahirkan para pemuda yang menginspirasi, bahkan menjadi sosok pahlawan untuk keluarganya. Yap, seperti kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Ya, masa muda memang penuh gelora. Ini seiring dengan proses perkembangan dalam hidup seseorang. Secara klinis, usia remaja yang berdasarkan WHO ada pada rentang 10 tahun hingga 18 tahun, tengah mengalami perkembangan otak pada bagian prefrontal cortex. Hanya ada pada manusia, prefrontal cortex yang terletak di belakang dahi punya peran sebagai pusat kendali. Disinilah semua aktivitas kognitif dikoordinasikan, seperti pengambilan keputusan dan pengendalian emosi. Kalau dari masalah klinis lain selain bagian otak itu adalah hormon ya, tentu dari anak-anak, remaja, kemudian ke dewasa. Fase remaja ini adalah perubahan hormonnya paling cepat terjadi gitu ya, paling banyak terjadi perubahan, misalnya pubertas dan lain-lain ya. Jadi tentu ini mempengaruhi juga masalah psikis mereka gitu. Dari segi emosional sendiri ya, pencarian jati diri. Nah, ini kan fase-fase remaja. Kita perlu, kalau untuk remaja ya perlu sering kita seperti temannya ya, teman ceritanya, kita bertukar pikiran. Kita kurangi hal-hal yang pengennya menasehati aja gitu. Tapi kita juga perlu tahu sebetulnya isi pikiran mereka, alasan mereka memutuskan sesuatu itu apa. Dan sisi lain kita juga harus sebagai orang tua melihat juga nih konsekuensinya apa sih, kita kasih tahu juga ke remaja tersebut. Memahami naik turunnya emosi remaja ini penting dalam memelihara kesehatan mentalnya. Aktif terlibat komunitas dalam berbagai kegiatan positif bisa menjadi salah satu cara menjaga jiwa yang sehat. Seperti Duta Inspirasi Indonesia, berdiri tahun 2020, komunitas ini jadi wadah kaum remaja tanah air untuk mengembangkan beragam potensi. Pertama, kita mandiri dalam segi finansial. Sejauh ini Duta Inspirasi Indonesia bisa berdiri dan berkembang 100% dari dana mandiri, alhamdulillah tanpa bantuan dari pemerintah maupun pihak luar. Dan kami kumpulkan melalui konsep social technopreneurship yang dipelajari sedari kuliah. Sehingga kami juga tidak ada intervensi dari luar dan kita bisa terus menyuarakan tentang kepemudaan, tentang remaja, baik di tingkat nasional atau internasional secara jujur, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dimas Hairullah adalah salah satu remaja anggota komunitas Duta Inspirasi Indonesia. Dalam usianya yang menginjak 20 tahun, remaja asal Tanah Datar Sumatera Barat ini mampu menyelesaikan sarjana dalam waktu 3 tahun. Segambreng prestasi mampu membawanya pada beasiswa perkuliahan. Tekadnya kuat untuk menjadi sarjana pertama di keluarga yang berlatar belakang petani. Karena mungkin di sini aku adalah satu-satunya harapan terakhir ya Kak, untuk bisa menjadi sarjana pertama di keluarga. Makanya aku waktu itu punya mindset dan bilang ke diri sendiri, untuk apapun itu kamu tetap harus menjadi sarjana pertama untuk keluargamu. Jadi aku dari sekolah, SD, SMP, SMA benar-benar fokus belajar akademik, non-akademik pun gitu ya Kak ya. Jadi aku benar-benar dari akses yang terbatas, aku manfaatkan dengan baik gitu. Selamat Hari Remaja, teruslah berkarya dan jadilah agen perubahan positif di dunia. Agisha Febila, Ilham Ilyas melaporkan dari Jakarta.